Halo nakama, selamat datang di channel Animeope. Yes, manga One Piece chapter 1072 benar-benar menjadi chapter yang penuh dengan kejutan. Bagaimana tidak, menurut Redon, chapter kali ini akan banyak memberikan informasi baru yang berkaitan dengan Bartolomeo Kuma, yang mana ini bisa menjadi sebuah petunjuk akan seperti apa alur cerita One Piece ke depannya. Bukan hanya itu saja, di chapter kali ini kita akan melihat kelanjutan pertarungan Zoro versus Kaku, yang mana kali ini Kaku benar-benar serius untuk mengalahkan Zoro. Ya, Kaku akhirnya menggunakan mode awakeningnya. Tentu saja ini akan membuat pertarungan mereka berdua berjalan sangat seru, karena seperti yang kita tahu, Zoro yang sudah mendapatkan peningkatan kekuatan akan sangat sulit sekali untuk dikalahkan jika Kaku tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Lalu apakah kali ini Kaku benar-benar mampu mengalahkan Zoro dengan kekuatan awakeningnya ini? Serta sebenarnya rahasia besar apa yang selama ini telah disembunyikan oleh Dr. Vegapunk kepada Jewelry Bunny tentang Bartolomeo Kuma? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1072 kali ini mendapatkan judul The Wake of Memory. Artinya kurang lebih beban pikiran. Yap, dilihat dari judul chapternya saja sudah dapat dipastikan ini akan berkaitan dengan alasan kenapa Dr. Vegapunk tidak mau memberitahu mengenai alasan kenapa Bartolomeo Kuma mau dijadikan sebuah objek penelitian. Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan sebuah cover story yang melanjutkan kisah petualangan keluarga Jerma Double Six yang sudah memasuki volume ke-28. Nah, di cover story kali ini kita akan melihat Queen yang sedang memproduksi virus, lalu Vinsmoke Judge yang sedang membuat sebuah tombak, dan Kaisar Clone yang menciptakan buah iblis tiruan. Masuk pada inti cerita, chapter kali ini dibuka dengan sebuah narasi dari buku jurnal milik Dr. Vegapunk saat dirinya bergabung dengan organisasi Match. Nah, dalam jurnal tersebut berisikan tulisan yang menceritakan seorang wanita, di mana meskipun dunia tidak menerimanya, tetapi bagi Dr. Vegapunk, wanita tersebut adalah manusia asli. Vegapunk juga menjelaskan jika eksperimennya ini akan menjadi langkah pertamanya untuk membawa sebuah perdamaian. Kemudian setelah itu kita akan melihat Jewelry Bunny yang mengubah dirinya menjadi seorang anak kecil yang sedang menangis. Hal ini dilakukan Bunny karena dia sudah lelah kejar-kejaran dengan Dr. Vegapunk dan berharap mendapatkan simpati dari Dr. Vegapunk. Lalu benar saja, kemudian Dr. Vegapunk pun mendekati Bunny. Nah, di momen ini, Bunny langsung mengubah Dr. Vegapunk menjadi seorang anak kecil dan mengubah dirinya menjadi wanita besar yang sangat gendut. Vegapunk yang berubah menjadi anak kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Dr. Vegapunk mengatakan kepada Bunny bahwa dirinya tidak bisa memberitahu alasan kenapa Bartolomeo Kuma mau dijadikan bahan penelitian dari pihak pemerintah dunia. Vegapunk juga mengatakan jika dia mengatakannya, maka akan membuat Bunny terluka. Itu sebabnya Vegapunk telah berjanji kepada Kuma tidak akan memberitahu hal ini kepada Bunny. Di sisi lain, Bunny yang melihat sebuah ruangan dengan logo kaki beruang di pintunya, lantas membuat Bunny penasaran dan langsung menghancurkan kunci tersebut dengan kekuatan buah iblisnya. Nah, kemampuan ini sangat mirip dengan kemampuan milik Shinobu yang mampu melakukan benda apapun yang dia sentuh. Setelah itu kita pun akan melihat sebuah flashback antara Dr. Vegapunk dan Bartolomeo Kuma. Nah, di sini flashback diawali dengan memperlihatkan Dr. Vegapunk yang memiliki penampilan yang mirip ketika dia bertemu dengan Monkey D. Dragon, terlihat sedang berbicara dengan Bartolomeo Kuma yang sudah siap untuk menjadi objek penelitian. Vegapunk mengatakan pada Kuma bahwa seorang ilmuwan di West Blue telah menemukan fakta jika berat tubuh manusia akan berkurang 21 gram setelah mereka mati. Itu artinya 21 gram tersebut merupakan berat jiwa manusia. Setelah itu Vegapunk juga menjelaskan kemampuan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi yang dimiliki oleh Bartolomeo Kuma yang mampu mengubah sesuatu yang tidak berwujud menjadi sebuah energi nyata. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Bartolomeo Kuma ketika Arch Stealer Bug
di mana Kuma mampu mengubah penderitaan dan rasa sakit yang dialami oleh Luffy menjadi sebuah benda nyata dan mampu dirasakan oleh orang lain. Nah, Dr. Vegapunk memohon kepada Kuma untuk melakukan hal tersebut kepada dirinya sendiri agar Vegapunk bisa mengetahui berat dan juga ukuran ingatan, pikiran, serta imajinasi dari seseorang. Tentu saja Kuma tidak mau melakukan hal tersebut karena ini sangat memalukan. Lalu Dr. Vegapunk pun memaksa Kuma dengan alasan demi kemajuan ilmu pengetahuan. Setelah itu flashback pun berakhir dan memperlihatkan Bani yang sedang menuju ke sebuah gelembung energi milik Bartolomeo Kuma. Di saat yang bersamaan, kita pun akan melihat apa yang sedang terjadi di Redport. Nah, di sini Bartolomeo Kuma yang asli terlihat sedang mendaki Redland. Namun, di saat itu juga, Angkatan Laut yang mengetahui hal tersebut langsung menembaki Bartolomeo Kuma hingga terjatuh. Kemudian kita pun diperlihatkan kembali Bani yang akan menyentuh energi gelembung milik Bartolomeo Kuma. Namun di saat itu juga Dr. Vegapunk kemudian berteriak dan meminta agar Bani tidak menyentuhnya karena itu merupakan rasa sakit yang dialami oleh Bartolomeo Kuma. Bani pun kemudian menjawab, "Aku tahu kekuatan ayahku, ini bukan rasa sakit, melainkan ini adalah kenangan bukan?" Dan di saat itu juga, Bani langsung mengulurkan tangannya ke arah gelembung energi tersebut. Belum diketahui pasti apa yang terjadi setelah itu, karena scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan kelanjutan pertarungan Zoro versus Awakening Kaku. Nah, bentuk Awakening Kaku ini sangat mirip sekali seperti Awakening milik Rob Lucci, di mana terdapat sebuah awan hitam di sekitar bahunya. Dan tanpa basa-basi, Kaku pun langsung menyerang Zoro secara membabi buta dengan berbagai teknik andalannya. Namun, lagi-lagi, serangan Kaku tersebut dapat dengan mudah ditangkis oleh Zoro. Di sisi lain kemudian Zoro langsung melancarkan serangan balik ke arah Kaku yang membuatnya langsung tumbang. Sementara itu kita juga akan melihat Brook yang sedang menghadapi kroco-kroco CP0 yang akan menghancurkan kapal Tosen Sunny. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keempat Serafim yang tiba-tiba sudah berada di laboratorium milik Dr. Vegapunk meskipun mereka tidak menerima perintah. Nah, di sini terungkap bahwa Serafim ternyata memiliki sebuah sistem otomatis untuk merespon kondisi yang sedang mereka hadapi sehingga bisa membuat mereka untuk mengambil sebuah keputusan. Namun bukan hal tersebut yang diinginkan oleh Rob Lucci, karena seperti yang kita tahu, Dr. Vegapunk masih memegang otoritas yang lebih tinggi dari CP0. Dan benar saja, tiba-tiba Vegapunk, Edison, dan Lilith mencoba untuk merebut kembali akses para Serafim. Sementara itu Sanji dan Franky langsung bergegas untuk membantu Zoro dan juga Brook. Di sisi lain, Rob Lucci kemudian langsung memerintahkan para Serafim untuk segera menghancurkan laboratorium sebelum Dr. Vegapunk dan kelompok bajak laut topi jerami keluar. Dan di saat itu juga, para Serafim langsung menghancurkan laboratorium milik Dr. Vegapunk. Kemudian di akhir chapter, kita pun diperlihatkan sesuatu hal yang cukup mengejutkan, yaitu leher Kaku tiba-tiba digigit oleh seseorang dan Kaku pun langsung tertidur. Yap, ternyata orang itu adalah Stacy. Nah, di momen ini juga kita akan melihat wujud dari Stacy yang menyerupai vampir. Identitas aslinya pun terungkap. Yap, dia adalah kloningan dari Miss Buckingham Stacy, salah satu mantan anggota bajak laut Rocks. Selain itu, Stacy juga merupakan kloningan manusia pertama yang telah sukses dibuat oleh organisasi Mets. Nah, chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Stacy yang berniat untuk membuat Rob Lucci tertidur dengan kekuatannya tersebut. Well, chapter yang sangat menarik ya bosku. Plot twist yang diberikan oleh Oda Sensei mengenai peran Stacy di Arch Egghead kali ini cukup mengejutkan. Dan tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama di segmen review chapter 1072 nantinya. Jadi pastikan untuk selalu tekan tombol notifikasinya ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.